Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Sugar Glider Master. Udah lama gak upload video, dan kali ini kita bakal bahas ini adalah hal yang wajib kalian punya sebagai pemilik Sugar Glider di tahun 2025, teman-teman ya. Banyak banget yang request tentang hal ini dan juga pingin dapat insight ya guys ya. Nanti pas jadi pemilik Sugar Glider itu apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan? Dan di sini aku udah nyiapin beberapa hal yang pokok-pokok aja, yang penting-penting aja, dan ada juga yang berhubungan dengan bagaimana cara kita nge-treat Sugar Glider dan juga alat-alat yang kita perlukan ataupun alat emergency buat Sugar Glider kita. Oke, yang pertama kita harus tahu Sugar Glider ini juga perlu waktu main sama kayak anabul kalian teman-teman ya, ataupun anak-anak kecil gitu. Mereka tuh perlu waktu main. Oleh sebab itu kalian harus bisa bagi waktu teman-teman ya. Nah, Sugar Glider sendiri ini cocok banget buat kalian itu yang baru pulang kantor atau baru pulang sekolah, karena dia tuh aktifnya sore ke malam hari sebagai hewan nokturnal teman-teman ya. Dan juga kalian juga harus menjaga kebersihan ya. Kebersihannya apa bang? Nah, jadi mereka ini kan punya sayap teman-teman di bagian sininya. Tak jarang banyak banget tuh debu yang nyelip di bagian sayap-sayapnya teman-teman ya. Itu hal yang normal karena mereka juga pasti berdebu juga guys ya di alam liar teman-teman ya. Dan itu harus kita jaga teman-teman kebersihannya dengan cara ya kita dengan cara kita mandikan teman-teman ya. Aduh, digigit nih guys. Nah, kalau misalnya tentang Sugar Glider ini teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh aku biasa bersihin dia pakai tisu basah, ataupun aku pakai sweet salt, baby sweet salt. Pokoknya sabun mandi bayi gitu teman-teman ya. Yang kalau kena mata tuh nggak perih. Nah, karena mereka juga matanya tuh nggak boleh kena bahan kimia yang aneh-aneh teman-teman. Jadi pakai sabun bayi teman-teman ya. Selanjutnya, buat kalian yang punya Sugar Glider, sebenarnya amit-amit ya ini terjadi ya. Tapi kalau ngomongin soal penyakit di Sugar Glider ini, kita harus selalu siapin yang namanya Sendofenicol 0,5 mili nih. Coba kelihatan nggak ya? Coba aku tunjukin ya. Nih. Nah, Sendofenicol 0,25 Cyclorapenicol Sendo teman-teman ya. Ini buat apa? Ini tuh salah satu obat paling manjur buat katarak dari Sugar Glider teman-teman ya. Sugar Glider tuh rentan banget kena katarak, apalagi buat kalian yang iseng nih, siang bolong matahari terik ngajak Sugar Glider main. Nah, kalau misalnya amit-amit terjadi katarak pada Sugar Glider, katarak itu kayak ada selaput di matanya, dimana dia tuh makin susah buat melihat teman-teman ya. Kan bisa aja tetesin Sendofenicol ini guys ke Sugar Glider kalian. 1 tetes aja per harinya, dan dia udah bakal hilang semua kataraknya teman-teman ya. Ini benar-benar murah, harganya cuma belasan ribu doang waktu itu aku beli di Tokopedia. Dan juga masih sama soal higienitas, kalian kalau misalnya mau menjaga misalnya kencingnya nggak gitu basah, tainya nggak gitu bau teman-teman ya, bisa banget beli pasir seperti itu ya. Pasir ini nanti kalian tinggal taruh di bagian bawah dari sugar ini tray buat sugar dari kalian teman-teman ya. Kenapa aku nggak kasih pasir di sini? Soalnya kandang kecil yang aku biasa di konten ini, cuman aku kasih ke mereka pas lagi ngonten teman-teman. Aslinya kandang mereka tuh ukurannya gede banget teman-teman. Nanti aku bakal kasih tahu kalian kalau aku sempat. Apakah aku pakai pasir? Enggak. Kenapa? Jujur, pertama kali aku pakai pasir ini, ketendang, pasirnya tumpah, udah tumpah, kencingnya tumpah, pasirnya tumpah. Jadi aku pakai apa? Pakai koran, tinggal dilipat, dibuang, kasih koran lagi. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau pakai koran, karena kalau koran kan harus ganti tiap hari. Kalau ini bisa berhari-hari baru diganti teman-teman ya. Harganya nggak gitu mahal, cuman males aja gitu berurusan dengan pasir, apalagi ntar dibuangnya bakal repot banget teman-teman ya. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan Sugar Glider teman-teman ya. Seperti yang tadi aku ngomong, kita juga harus perhatikan selain dari sisi higienitas, yaitu makanannya teman-teman ya. Makanan mereka tuh nggak boleh makan makanan yang coklat-coklat gitu teman-teman. Kalau mau kasih yang manis itu boleh banget. Sugar Glider itu doyan banget sama makanan yang manis ya, sesuai dengan namanya Sugar Glider teman-teman. Coba ini, aku mau tangkap Sugar Glider aku dulu teman-teman ya.
mau kasih madu, mau kasih buah-buahan yang manis kayak pisang, itu boleh banget teman-teman ya. Karena mereka ini namanya juga sugar glider, mereka di alam liar juga makan makanan yang manis teman-teman ya. Nah, biasanya aku tuh suka banget kasih mereka timun ya. Kalau ada bubur bayi, kasih bubur bayi. Kalau misalnya mereka lagi nggak nafsu makan, aku tuh suka kasih mereka madu buat menunjang kesehatan mereka teman-teman ya. Dan pokoknya kalau dia ada masalah apapun teman-teman ya, sebenarnya sugar glider ini masalah penyakitnya itu simple kayak contohnya pembengkakan pada kaki. Pembengkakan pada kaki itu terjadi kalau dia makan protein terlalu banyak, misalnya kan tiap hari kasih ulat Hongkong, tiap hari kasih yang daging-dagingan. Nah, yang protein hewani itu mereka bisa ada pembengkakan di bagian kaki. Nah, sebenarnya itu kita harus jaga terus pola makannya, harus seimbang teman-teman ya. Mereka ini juga termasuk picky eater ya, jadi harus diganti-ganti juga makanannya supaya mereka tuh nggak bosan. Iya, emang hewan seimut ini masih bisa. Kalau misalnya kalian pingin beli satu sugar glider, ini aku udah sebutin berkali-kali sih di video aku teman-teman ya. Kalau mau beli satu sugar glider, kalian harus sering ajak main. Kalau nggak ada waktu buat main, kalian silakan beli 2 sugar glider teman-teman ya. Cuman memang yang paling penting selama aku jadi pemilik sugar glider ini adalah untuk masalah kuku ya teman-teman ya. Jujur, gigitan sugar glider itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kuku tajamnya teman-teman ya. Kuku sugar glider itu tajam teman-teman ya, tajam banget guys kuku sugar glider itu. Dan aku tuh butuh sekitar 2 orang, aku sama kokoku tuh buat motongin kukunya doang, dan itu pun masih dapat cakaran. Nah, cakarannya tuh kayak gini kurang lebih. Jadi kalian harus siap banget tangan kalian dicakar-cakar seperti ini teman-teman ya sama sugar glider kalian. Soalnya kuku itu benar-benar harus dipotong guys, kalau enggak kalian nggak bakal bisa ajak mereka main. Misalnya teman kalian ke rumah, kalian kenalin ini sugar glider aku, ntar dia loncat, dia cakar-cakar, langsung jadi trauma, teman kalian nggak mau datang ke rumah lagi teman-teman ya. Jadi penting banget buat mencukur kuku sugar glider secara reguler. Perhatikan juga bulu-bulunya, kadang suka ada kutu atau ada semut ya. Ini juga sangat berbahaya bagi sugar glider, makanya posisikan kandangnya itu dalam kondisi yang bersih teman-teman ya. Oke, jadi segitu aja dulu buat pembahasan mengenai sugar glider kita. Semoga kalian mengerti. Kalau kalian ada pertanyaan apapun mengenai sugar glider, langsung aja kalian komen di bawah. See you next time in Sugar Glider Master. Bye bye.